Selamat malam teman-teman semua. Balik lagi bersama saya Oki dalam acara 3 Minutes Review. Kali ini kita akan mereview buku Garis Batas karangan Agustinus Wibowo. Ya. Jadi judulnya adalah Garis Batas Perjalanan di Negeri-negeri Asia Tengah. Oke, sebelumnya Agustinus Wibowo ini adalah seorang berkebangsaan Indonesia yang lahir di Lumajang di Jawa Timur. Dan dia dulu berpendidikan atau sekolah di ilmu komputer di Universitas Tsinghua di Beijing. Pada tahun 2005, Agustinus memulai perjalanannya untuk yang sangat ambisius untuk pergi ke Afrika dengan biaya $2.000. $2.000 itu sekitar 29 juta rupiah. Dan dia melintasi negara-negara di Asia Selatan dan juga Asia Tengah. Dan dia sempat terjebak menjadi jurnalis di Afghanistan selama 3 tahun. Nah, dia di sana bekerja sebagai, ini Spotify-nya nggak premium, jadi buku ini menceritakan kisah Agustinus lepas dari Afghanistan untuk berkelana di negeri-negeri tetangganya yang merupakan pecahan dari Uni Soviet dan mereka berakhiran stan. By the way, stan itu artinya adalah tanah. Jadi misalkan Tajikistan itu artinya tanah bangsa Tajik, lalu Uzbekistan itu tanah bangsa Uzbek. Negara-negara yang pecahan Uni Soviet ini tentunya kita berharap kalau dia akan semaju negara aslinya atau negara induk semangnya yaitu Rusia. Tapi ternyata tidak. Nah, buku ini menceritakan dengan sangat intim perbedaan-perbedaan yang ada di kelima negara yang dikunjungi oleh Agustinus Wibowo itu, yaitu Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, dan juga Kazakhstan. Di balik garis-garis batas internasional, terdapat kondisi yang sangat berbeda satu sama lain. Bahkan perbedaannya itu bagaikan bumi dan langit. Jadi, yang paling mencengangkan itu justru setelah dia berpindah dari negara bumi ke negara langit, ternyata negara bumi itu merupakan negara langit itu merupakan bumi untuk negara yang lainnya, dan bahkan dia di negara sebelumnya yang dianggap bumi, ternyata dia langit untuk negara itu. Oh my god. Oke, dari buku ini saya belajar banyak hal, diantaranya 3 hal. Yang pertama adalah tentang kondisi geografis, yang kedua adalah kisah petualangan, dan yang ketiga adalah nilai filosofis dari garis batas. Buku ini setebal 510 halaman yang kaya sekali dengan deskripsi terkait bentang alam suatu wilayah, yang banyak diantaranya itu menakjubkan atau bahkan bikin geleng-geleng kepala. Tak hanya itu, setiap tempat itu pasti punya cerita, dan Agustinus itu baik sekali dalam menyambungkan tempat itu dengan cerita atau background di belakangnya. Dan tak hanya cerita, kita juga bisa diajak menikmati langsung gambar-gambarnya menggunakan foto berkualitas fotografer yang dicetak di kertas glossy gitu ya. Jadi remember, Agustinus Wibowo ini selain petualang atau penulis, dia juga adalah seorang fotografer. Jadi kita bisa melihat gambar kualitas fotografer di sini. Nah, kisah petualangan Agustinus di sana itu benar-benar naik turun dan melelahkan ya, dan itu tergambar jelas dari bahasa yang diceritakan dan juga gaya bahasa yang dipilih oleh Agustinus itu sendiri. Jadi gaya bahasanya itu adalah gabungan antara novel dan juga reportase jurnalistik. Jadi kalau kita melihat buku ini itu kita seperti menonton film dokumenter, tapi ya. Jadi ini ibaratnya saudara kandung dari film dokumenter tapi versi cetaknya gitu. Dan yang ketiga adalah nilai filosofisnya. Dengan semua kisah yang sudah dialami oleh Agustinus di negeri-negeri Asia Tengah, saya ikut meresapi perbedaan-perbedaan yang diciptakan oleh adanya garis batas itu. Dengan berpindah garis batas, ternyata pindah pula peraturannya, hukumnya, bahasa kebanggaannya, pandangan hidupnya, roda-roda ekonomi yang berputar, kasus korupsi, sistem gaji, gaya hidup, dan lain sebagainya. Ternyata garis batas itu nggak cukup hanya garis batas virtual yang ada di peta, tapi juga sampai ke dalam hati sanubari warga-warganya itu sudah tercipta garis batas. Pertanyaan saya, adilkah orang-orang yang lahir ke dunia ini sama telanjangnya, lalu dipisahkan oleh garis-garis batas buatan manusia juga, dan dia tumbuh jadi orang yang benar-benar berbeda satu sama lain? Bisakah garis batas itu dihilangkan, dihapuskan, sehingga semua orang bisa bersama-sama membangun dunia milik kita bersama dan menghadapi hari depan sebagai suatu kesatuan? Red, apabila kamu mencari buku yang mengajak kamu berpetualang dengan kualitas imajinasi setara menonton film, atau kamu penasaran dengan negara-negara di Asia Tengah, negara-negara yang kehidupannya merdeka sendiri setelah lepas dari induknya itu seperti apa, atau negara-negara yang dilintasi jalur sutra di masa lalu, ini buku yang tepat sekali buat kamu. Oke, sekian review dari saya 3 menit, mudah-mudahan dapat berguna dan membantu teman-teman. Sekarang saya akan
mencoba jawab satu pertanyaan aja kalau ada. Well, nggak ada, cuma ada tarik sis. Semongko, right? Oke, see you teman-teman di minggu depan. Terima kasih yang udah join. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. And happy Saturday night. Bye.